Mangkurat. Dan sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit profil dari moderator kita pada hari ini. Nama lengkap beliau, Dr. Hajah Musdalifah MSI. Beliau merupakan lulusan sarjana ekonomi dalam bidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan di Universitas Lambung Mangkurat. Beliau juga memperoleh pendidikan S2 dalam bidang program studi perencanaan dan pengembangan wilayah dari Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan program doktornya dalam bidang ilmu ekonomi dari Universitas Airlangga. Beliau sekarang aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik di program Strata 1 maupun pada program Strata 2. Keahlian beliau, Bapak Ibu, yaitu keuangan daerah, perencanaan pembangunan dan regional, kebijakan publik ekonomi pembangunan, dan ekonomi demografi. Dan Bapak Ibu, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Baik Bapak Ibu, webinar kami serahkan kepada Ibu Dr. Hajah Musdalifah MSI. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Saudari MC yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membawakan acara inti pada hari ini. Webinar Forum Diskusi Pembangunan LKPD Fakultas Ekonomi ULM pada hari ini yang mengangkat tema Geografi Kemiskinan dan COVID-19 di Indonesia. Ini tidak lain adalah bahwa narasumber kita melihat fenomena bahwa kemiskinan di Indonesia ini masih cukup tinggi, di mana mengingat 9,22% tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019, sekitar 24,79 juta penduduk berada pada kemiskinan. Dan di mana sebaran dari kemiskinan ini 50% terjadi di Pulau Jawa, sisanya terbagi di provinsi-provinsi luar Jawa seperti di Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kalimantan yang juga cukup besar. Selain itu juga di tema ini juga mengangkat tentang sebaran COVID di Indonesia, di mana akhir-akhir ini kita ketahui bersama bahwa COVID ini tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga sudah terbentuk epicentrum baru di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Hal ini tentu saja membuat kekhawatiran yang cukup besar, di mana tentu saja hal ini tidak kita kehendaki bersama. Nah, di sini narasumber nanti akan menyampaikan tema kita pada hari ini melalui pendekatan ekonomi spasial, di mana diharapkan apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini nantinya tentu bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, tentu saja di dalam hal mengatasi kemiskinan dan menentukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak COVID-19 ini. Baiklah, saya sampaikan dulu profil narasumber hari ini. Bapak Hidayatullah Mutakin adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi sejak tahun 2025, di mana beliau ini berspesialisasi di bidang ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, ekonomi makro, dan sekarang juga konsen di ekonomi geografi atau spasial ekonomi. Pendidikan S1 beliau di Universitas Lambung Mangkurat di bidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan. S2 beliau di bidang ilmu ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus pada tahun 2008, dan selanjutnya mengambil kembali pendidikan master kedua di bidang ekonomi pembangunan pada Universitas Birmingham, Inggris, dan pada tahun 2018 sudah selesai. Di tahun 2014 beliau juga pernah mengikuti pendidikan non-gelar
dari Hugi Academy for Local Governance di Den Haag, Bali. Maaf, di Den Haag, Belanda. Maaf ya Pak Takin. Nah, tanpa memperpanjang kata, saya persilahkan Pak Hidayatullah Mutakin untuk membagikan hasil kajiannya kepada kita semua pada hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dr. Musdalifah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil kajian kita mengenai biografi kemiskinan dan COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga situasi yang cukup sulit yang kita hadapi saat ini, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang dihadapi oleh bahkan seluruh umat manusia di dunia saat ini, itu tidak membuat kita down, tidak membuat kita berlarut dalam kesedihan ya. Kita perlu menyikapinya dengan optimis. Di tengah kita harus melakukan physical distancing, social distancing, harus lebih banyak tinggal di rumah, stay at home. Maka ini juga kita perlu ambil hikmahnya ya, berpikir lebih optimis bagaimana supaya kita menjadi lebih produktif, lebih inovatif, minimal untuk kita, dan syukur-syukur bisa bermanfaat buat banyak orang, khususnya dalam kalau kita adalah sebagai seorang dosen dan peneliti, itu bermanfaat juga untuk masukan untuk pengambilan kebijakan. Kemudian tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini menyangkut kemiskinan, dua isu ya, kemiskinan dan juga menyangkut COVID-19. Tapi pada dasarnya rencana awal untuk kegiatan ini adalah mengangkat tema geografi kemiskinan dan ketimpangan. Tapi dalam 2 minggu terakhir kita ubah ketimpangan diganti menjadi COVID, mengingat situasi yang kondisi sekarang yang perlu dikaji dan perlu kita diskusikan juga. Untuk hasil kajian kami ini bersifat sementara, artinya masih memerlukan banyak pemikiran dan masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimanapun berada pada saat ini, di Kalsel, di Kalimantan, kemudian di Jawa, Sumatera, Maluku, dan daerah lainnya, termasuk masukan dari kalangan mahasiswa. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan, menampilkan tayangan dari hasil kajian kami yang sementara. Yeah, our higher online classes are those that do have to integrate interactive activities. Ya, kita akan bahas terlebih dulu mengenai geografi kemiskinan, baru kemudian kita akan mendiskusikan mengenai geografi COVID-19 di Indonesia. Seperti kita ketahui, kemiskinan di Indonesia itu sudah menurun ya, dari tahun 2011 12,5% menjadi 9,2%. Tetapi permasalahannya adalah 5 tahun terakhir laju penurunan kemiskinan di Indonesia itu menurun atau melambat ya. Jadi ini menjadi satu problem ya. Artinya kita perlu melihat ada apa, kenapa kemiskinan kemudian tingkat penurunannya melambat dibandingkan 5 tahun sebelumnya ya. Kemudian sebagaimana kita ketahui secara umum, tingkat kemiskinan di polanya adalah tingkat kemiskinan di desa, di pedesaan itu lebih besar, lebih tinggi daripada di kota ya, hampir 2 kali lipat kemiskinan di daerah pedesaan itu dibandingkan dengan di kota. Kemudian kalau dilihat dari sisi distribusi jumlah penduduk miskinnya ya, sekitar 50% lebih itu ada di Pulau Jawa, dan 60% lebih itu ada di daerah pedesaan. Jadi kalau kita berpikir untuk menurunkan kemiskinan secara nasional, maka ada 2 sasaran di sini. Yang pertama adalah mengurangi jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa. Nah, sebagaimana dulu ya tingkat kemiskinan global itu sangat tinggi,
dan sebagian besar kemiskinan global itu terdistribusi di China dan juga di India. Dan ketika China berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya, maka tingkat kemiskinan global juga menurun. Artinya apa? Artinya kalau negara kita mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa secara lebih besar lagi, maka itu insya Allah akan menurunkan tingkat kemiskinan pada level nasional. Dan jika kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan secara lebih signifikan lagi, maka itu akan lebih banyak lagi laju penurunan tingkat kemiskinan. Tapi apakah kita cukup hanya berpikir dari sisi seperti itu? Mari kita lihat. Kita harus melihat juga secara geografis. Nah, ini adalah slide yang tayang ini adalah peta tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2011 dan 2019. Jadi kita bisa melihat yang pertama, kalau kita bandingkan gambarnya ya dari 2011 ke 2019 itu masing-masing ketebalan warna merah pada tiap wilayah di dalam 2 periode tersebut terjadi penurunan ketebalan. Artinya apa? Artinya memang terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Sebagaimana tadi kita kemukakan bahwa kalau untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional, secara signifikan, maka fokusnya itu adalah di Pulau Jawa dan juga penduduk yang tinggal di pedesaan. Nah, maka harus kita perhatikan lagi, ternyata tingkat kemiskinan itu tersebar di ujung lebih banyak ya dari sisi proporsinya atau rasionya, bukan dari sisi jumlah penduduknya. Tersebar di ujung wilayah Indonesia bagian barat dan juga di ujung wilayah Indonesia bagian timur. Artinya daerah pinggiran ini juga harus diperhatikan kalau kita untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tidak cukup kita hanya berpikir menurunkan kemiskinan itu di Pulau Jawa, meskipun 50% kemiskinan itu ada di Pulau Jawa. Tapi kita juga harus berpikir menurunkan kemiskinan di mana pada area-area yang tingkat kemiskinannya tinggi. Ya, seperti tadi di ujung Pulau Sumatera wilayah barat, kemudian di ujung bagian timur Indonesia daerah Papua, termasuk di bawahnya lagi daerah Nusa Tenggara dan Maluku. Nah, ini bagaimana kita melihat satu isu dalam sudut pandang geografis ya. Jadi artinya apa? Artinya memang ketika kita melihat isu dalam konteks geografis, maka kita akan melihat dari sisi kewilayahan. Jadi tidak hanya isu kemiskinan, isu pembangunan yang lainnya juga bisa diangkat. Tidak hanya masalah ekonomi, pendidikan, kemudian politik, itu bisa dipetakan, bisa dimappingkan, bisa dilihat geografisnya seperti apa. Nah, geografis seperti ini itu sangat penting di dalam input membuat kebijakan publik. Nah, satu hal lagi yang sangat penting ya, ketika pada peta yang kita perlihatkan slide sebelumnya tersebut, petanya pada level provinsi, maka akan terlihat misalnya seluruh Papua itu, seluruh area di wilayah Pulau Papua, baik provinsi Papua maupun Papua Barat, itu merahnya tebal sekali, merah kehitam-hitaman. Tapi kalau kita turunkan level unit datanya ke tingkat kabupaten dan kota, maka akan terlihat perbedaannya. Karena itu sangat penting sekali dalam masalah data, dalam masalah menampilkan satu isu, satu kondisi dalam konteks geografis, itu diturunkan pada unit atau level yang lebih kecil. Jadi dari provinsi turunkan ke tingkat kabupaten dan kota. Kemudian syukur-syukur ada lagi kalau datanya itu sampai ke tingkat kecamatan, bahkan lebih bagus lagi jika sampai pada tingkat desa atau kelurahan. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata Papua yang kita lihat tidak semuanya hitam, tidak semuanya merah kehitam-hitaman. Aceh tidak semuanya merahnya tebal sekali, ya. Kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat tidak semuanya merahnya tebal. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur tidak semuanya merahnya tebal. Termasuk Sumatera Selatan dan Lampung tidak semuanya merahnya tebal. Dan termasuk Kalimantan Barat, Sulawesi
itu sudah semuanya merahnya tebal. Nah, ini mengindikasikan kalau kita dapat menurunkan unit data dari cakupan yang besar ke unit yang lebih kecil, maka akurasi bagaimana kita melihat isu, menyimpulkan isunya dan menarik kesimpulan dan kemudian mengambil kebijakan itu akan lebih bagus lagi jika unit datanya itu lebih kecil atau levelnya lebih kecil, dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan. Tapi biasanya sangat sulit untuk mendapatkan data untuk pada level kecamatan. Nah, ini kita tampilkan peta berikutnya. Ini adalah peta pada level kabupaten dan kota untuk tingkat kemiskinan pada tahun 2017. Kita bandingkan ya dengan peta share sektor ekonomi di dalam produk domestik regional bruto pada tahun 2017 juga pada tingkat kabupaten dan kota. Meskipun korelasinya rendah ya, sekitar 0,32 untuk tahun ini, tahun 2017, tetapi hubungannya positif. Artinya apa? Ada kecenderungan jika di satu daerah, satu wilayah kabupaten, itu sektor pertaniannya besar, maka kemiskinannya lebih tinggi. Tapi dalam tanda petik ya, artinya apa? Dalam tanda petik korelasinya rendah gitu ya. Tapi ada hubungan itu, artinya kecenderungannya daerah yang perekonomiannya sektor pertaniannya tinggi atau apalagi bergantung pada sektor pertanian, itu kemiskinannya lebih rendah. Nah, jadi ini yang perlu kita pikirkan dalam sebagai peneliti dan juga khususnya bagi para pengambil kebijakan. Mengapa kemiskinan itu disumbangkan dari sektor pertanian? Orang rumah tangga yang hidup dan bekerja dari sektor pertanian. Nah, jadi apakah sektor pertanian ini perlu kita hapus dari perekonomian kita? Tentu saja itu tidak seperti itu cara berpikirnya. Ini data ini, fakta ini menunjukkan adanya problem di sektor pertanian kita. Mulai dari ujung dari problem itu adalah rendahnya tingkat produktivitas para petani ya. Banyak masalah yang melingkupi ya, mulai dari para petani kita itu memiliki lahan yang sangat kecil. Sebagian besar juga bukan petani pemilik lahan, sebagian besar mereka adalah petani gurem atau buruh tani. Jadi sangat sulit untuk mereka berproduksi untuk dalam konteks untuk mencapai skala ekonomis. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk hidup sejahtera di sana. Belum lagi permasalahan lain di mana kita sangat bergantung pada impor pangan, ya, bahan pangan, sehingga itu juga semakin menurunkan sektor pertanian kita. Jadi satu kunci lagi, jadi kalau kita ingin menurunkan pertanian, menurunkan tingkat kemiskinan, yang pertama turunkan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, di pedesaan, dan yang ketiga adalah tingkatkan produktivitas pertanian sehingga para petani dapat hidup sejahtera di sana. Maka itu akan otomatis sebagian besar kemiskinan di Indonesia akan berkurang. Nah, ini slide berikutnya adalah mengenai bagaimana keterkaitan antara sektor industri dengan kemiskinan. Jadi lagi korelasinya cukup rendah, tapi dengan arah yang berlawanan, di mana semakin tinggi sektor industri di satu daerah, maka kecenderungannya kemiskinannya juga semakin lebih rendah. Dan kita ketahui sektor industri ini juga lebih banyak ada di daerah perkotaan. Ini bukan di daerah kabupaten, walaupun juga ada kabupaten yang cukup tinggi sektor industrinya, tapi kebanyakan daerah pedesaan atau daerah kabupaten itu sektor industrinya rendah. Hal ini satu hal yang lumrah ya, karena ini berkaitan dengan satu konsep dalam ekonomi geografi, yakni mengenai aglomerasi ekonomi gitu ya. Kemudian kita kaitkan lagi bagaimana kemiskinan dengan tingkat pengangguran ya. Kita bisa melihat tingkat pengangguran itu dari dua indikator atau dua variabel, yakni tingkat pengangguran terbuka dan tingkat setengah pengangguran. Nah, polanya di kota tingkat pengangguran terbukanya lebih tinggi daripada di daerah pedesaan atau kabupaten. Tetapi di daerah kabupaten tingkat setengah penganggurannya
itu lebih besar dibandingkan daripada di kota. Dan di daerah yang cukup besar tingkat setengah penganggurannya, ya, walaupun tingkat pengangguran terbukanya rendah, maka tingkat kemiskinannya cenderung lebih tinggi, ya, dengan korelasi 0,45 untuk tahun 2017. Kita bisa lihat grafik scatter yang ada di slide tersebut, bagaimana hubungan antara tingkat kemiskinan dengan setengah pengangguran, dan bagaimana mapping dari tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran antara kabupaten dan kota. Nah, jadi lagi untuk mengurangi kemiskinan adalah kurangi tingkat setengah pengangguran, dan itu umumnya ada di wilayah kabupaten atau daerah pedesaan. Kemudian slide berikutnya adalah mengenai indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini kan hasil dari indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kalau ketiga indikator ini cukup baik, maka indeks pembangunan manusia juga akan cukup tinggi. Nah, kesejahteraan misalnya ini sangat berkaitan dengan kondisi miskin tidaknya seseorang, kondisi kemiskinan di tengah penduduk. Artinya apa? Indeks pembangunan manusia yang tinggi itu akan merefleksikan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, ya, di daerah tersebut dibandingkan dengan di daerah yang lainnya. Dan kalau kita lihat dalam konteks provinsi itu ada provinsi yang tingkat kemiskinannya rendah, tapi IPM-nya juga di bawah rata-rata nasional. Nah, ini satu anomali, ya. Jadi kenapa tingkat kemiskinannya rendah tetap dibandingkan daerah tetangganya, tetapi IPM-nya di bawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinannya lebih rendah daripada rata-rata nasional, tetapi IPM-nya lebih rendah daripada rata-rata IPM nasional. Nah, ini menunjukkan apa? Di situ menunjukkan adanya problem. Boleh jadi dari sisi kesejahteraan, dari sisi ekonominya cukup bagus, tetapi masalah pendidikan dan kesehatannya ada permasalahan di sana. Dan kita lihat juga pada grafik yang ada di sebelah peta tersebut bahwa daerah perkotaan cenderung IPM-nya tinggi dibandingkan daerah kabupaten dengan korelasi yang cukup kuat, ya, 0,69. Nah, sekarang kita masuki pembahasan geografi COVID-19 di Indonesia. Nah, ini adalah grafik yang berisi gambaran bagaimana situasi terkini, yakni pada Rabu kemarin pada tanggal 17, situasi COVID di Indonesia. Kita lihat kurva akumulasi COVID-nya masih jauh dari kata melandai, ya. Kita sudah mencapai 41.000 lebih kasus positif di Indonesia, dan satu bulan yang pada tanggal 1 Juni yang lalu baru 26.000. Jadi hampir separuh dalam 2 minggu, hampir separuh, ya, positif COVID kita bertambah. Bahkan kalau kita bandingkan pada awal Mei, 1 Mei itu 10.000 jumlahnya, ya. Jadi laju penambahan COVID ini makin hari makin besar, dan ini belum flattening, jadi belum landai kurva COVID kita untuk kurva akumulasinya, ya. Sehingga apa? Ini berkaitan dengan tren kasus harian yang masih tinggi. Tidak hanya tinggi tapi naik, ya. Tren kasus harian kita masih tinggi, dan ini cukup mengkhawatirkan, ya. Dari sisi mampukah fasilitas kesehatan kita, tenaga kesehatan kita menghandle laju tambahan pasien-pasien COVID tersebut. Ya, artinya ini sangat penting pencegahan, ya, pencegahan atau pengurangan tambahan kasus harian baru tersebut sangat penting. Kenapa? Karena itu untuk mencegah terjadinya kolaps, rumah sakit kita kolaps, tenaga medis kita kolaps karena tidak mampu menghandle banyaknya pasien-pasien COVID yang masuk, sehingga di sini sangat penting menahan laju pertumbuhan kasus harian tersebut. Kemudian secara statistik juga alhamdulillah tingkat kesembuhan sudah lebih
jauh meninggalkan angka kematian. Dan kita lihat lagi provinsi yang mana 10 provinsi yang paling besar terpapar oleh COVID-19 ini. Kita lihat itu ada DKI Jakarta, tetapi DKI Jakarta berhasil menurunkan melandaikan kurva COVID-nya ya. Namun seiring dengan new normal, seiring dengan PSBB transisi, kasus di Jakarta sekarang naik kembali, dan ada 3 daerah yang cukup besar lonjakannya, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan ya. Ini gambaran secara data yang dipakai dalam konteks digrafikan ya. Lalu bagaimana jika kita lihat secara geografis? Oh belum ya. Kita lihat dulu perbandingan dengan negara lain. Kalau kita sebagaimana grafik yang kita tampilkan di sini ada kasus positif dan kasus kematian akumulasinya. Kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara yang lain. Indonesia seperti Swedia, ya. Perjalanan kurvanya seperti Swedia. Kenapa disebut seperti Swedia? Bukan berarti sama, tapi mirip gitu ya. Yang pertama, kasus kematian di Indonesia dan Swedia itu lebih tinggi dibandingkan negara yang lain, lebih rendah dibandingkan negara yang lain. Dengan Qatar, kita dengan Bangladesh, kemudian dengan Singapura ya. Kemudian tetapi kasus kematian di Indonesia dan di Swedia itu jauh lebih tinggi dengan negara-negara tersebut. Jadi ada permasalahan di sini. Seperti kita ketahui, Swedia itu pada awalnya menerapkan herd immunity. Jadi pemerintah tidak melakukan pembatasan. Jadi sangat longgar. Dan Indonesia juga sangat longgar pada saat ini. Sehingga terjadilah kemiripan pada kurva di kedua negara tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan lagi bagaimana sangat longgarnya Indonesia. Kita bandingkan dengan negara yang sukses menangani wabah COVID ini. Kita bandingkan dengan New Zealand dan Taiwan. Tentu membandingkan dengan kedua negara ini tidak apple to apple ya, dalam konteks jumlah penduduk, luas wilayah, tapi bukan itu yang kita lihat. Tapi bagaimana mereka melakukan penanganannya. Dan ini terpancar dari grafik tren kasus positif harian ya. Di mana kedua negara tersebut, Selandia Baru dan Taiwan, itu sangat ketat dalam menangani penyebaran virus corona ini. Meskipun misalnya Taiwan lebih longgar, tetapi mereka sangat ketat dalam melakukan tracing dan tes, dan kemudian langsung diisolir ketika sudah ketemu orang yang positif. Nah, kita lihat kedua negara ini itu kurva kasus hariannya tidak hanya mendatar tapi menurun menjadi seperti gunung yang menuruni gunung ya, menuruni bukit ya. Sehingga kemudian kasusnya mendatar, tidak ada kasus dalam waktu hampir 2 bulan. Ya, hampir tidak ada kasus dalam waktu 2 bulan. Dan baru mereka pada tanggal 7 dan 8 Juni yang lalu melakukan pelonggaran. Ya. Taiwan tanggal 7 menarik pembatasan, kemudian Selandia Baru tanggal 8 menghapuskan social distancing, tapi mereka tetap lockdown, mereka tetap menutup untuk perbatasan negara. Bagaimana dengan Indonesia? Kurvanya naik. Ya, kasus hariannya naik. Dan mulai awal Juni kita mulai new normal. Dalam posisi naik kasusnya. Kalau dua negara tadi sudah sekian lama kasus hariannya hampir tidak ada. Baru kemudian mereka melakukan pelonggaran. Sementara kita itu melakukan pelonggaran ketika kasusnya masih naik, sehingga walhasil kasus hariannya pun semakin bertambah. Nah, jadi kita sangat longgar di sini. Nah, sekarang kita grafikan, kita lihat dari sisi geografis. Nah, slide yang sedang tayang pada saat ini adalah posisi sebaran COVID di Indonesia pada tanggal 18 Maret. Sebagaimana kita ketahui, kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret, 2 kasus ya. 2 atau 3 kasus saya lupa. Nah, ini adalah peta di mana sebarannya terjadi pada hingga 18 Maret. Kita bisa melihat sebagian besar wilayah Indonesia masih hijau. Ya,
masih 0 kasus, tidak ada kasus positif. Ya, tapi tidak ada pembatasan pada saat itu. Ya. Mobilitas penduduk antar daerah, antar pulau belum dibatasi. Sehingga akhirnya kasus itu positif COVID ini menyebar ya dari Jakarta ke daerah yang terdekat dan ke daerah yang lebih terbuka, exposure-nya lebih tinggi. Jadi pada tahap awal ini penyebaran COVID itu dari Jakarta adalah ke daerah yang terdekat dan daerah yang exposure-nya tinggi. Karena itu kita lihat pada tanggal 18 misalnya itu bukan Kalimantan Selatan, tapi ke Kalimantan Timur lebih dahulu. Kalimantan Selatan masih 0. Karena sebagaimana kita ketahui, exposure di Kalimantan Timur itu lebih tinggi dibandingkan Tangsel. Dilihat dari misalnya penerbangannya ke Jakarta. Sekarang kita lihat kasusnya pada 1 April. Nah, pada 1 April, sebagaimana pada slide yang tayang pada saat ini sudah hampir semua daerah di Indonesia, kecuali Gorontalo, kecuali Nusa Tenggara Timur, yang masih belum ada kasus. Semua wilayah sudah terpapar COVID pada tanggal 1 April, kecuali 2 daerah tersebut, dan Pulau Jawa, kecuali Yogyakarta, semuanya mengalami paparan COVID yang cukup tinggi. Dan sampai pada tanggal tersebut juga belum dilakukan pembatasan mobilitas penduduk secara kuat ya. Nah, sehingga risikonya apa? Risikonya COVID semakin menyebar, tidak hanya dari daerah yang dekat Jakarta, tidak hanya dari daerah yang exposure-nya atau hubungan koneksi mobilitas penduduknya tinggi dengan Jakarta, tapi sekarang sudah meluber, lebih susah ditangani. Nah, tayangan berikutnya adalah posisi sebaran COVID pada 5 Mei 2020. Dan kita lihat Jawa Barat dan Jawa Timur itu sudah cukup tinggi penyebaran COVID-nya. Dan sebagian wilayah di Indonesia sudah semakin merah, termasuk Kalimantan Selatan, ya. Dan di luar Jawa yang cukup tinggi adalah Sulawesi Selatan pada 5 Mei tersebut. Nah, dan baru pada saat ini kemudian dilakukan pembatasan, ya, sehingga terhadap mobilitas penduduk. Tetapi sudah terlanjur, COVID-nya menyebar kemana-mana, susah dikendalikan. Karena ketika belum ada kasus itu lebih mudah dikendalikan dibandingkan ketika virusnya sudah ada di mana-mana. Padahal ketika negara kita negara kepulauan, maka penyebaran virus itu lebih lambat dibandingkan yang bukan negara kepulauan, dibandingkan daerah-daerah yang satu daratan dengan daerah lainnya, dengan epicentrumnya. Nah, kita kepulauan, padahal itu lebih mudah dibandingkan yang satu daratan untuk mencegah penyebaran virus. Tapi sayang, itu tidak terjadi. Nah, ini adalah tayangan berikutnya adalah posisi sebaran COVID pada tanggal 17 Juni kemarin ya. Dan kita lihat itu Pulau Jawa tidak hanya semakin merah tebal, tetapi juga ada epicentrum baru ya, selain Jakarta, selain Jawa Timur. Ya. Yakni yang pertama adalah Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, dan kemudian Papua. Nah, jadi keterlambatan dalam penanganan pembatasan mobilitas penduduk penyebaran COVID ini itu menyebabkan kecepatan COVID itu lebih tinggi ya penyebarannya. Nah, ini tayangan berikutnya bisa kita lihat itu adalah segitiga pertumbuhan COVID-19 di Indonesia ya. Jadi dalam 2 minggu terakhir hampir separuh kasus baru COVID di Indonesia disumbangkan oleh 3 provinsi ini, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dan kebetulan daerahnya berdekatan, ya.
dalam arti secara relatif ya. Ya artinya apa? Ini kalau tidak ditangani secara khusus, ini 3 epicentrum ini bisa lebih berbahaya lagi ya, karena penyebarannya bisa semakin menjalar ke daerah-daerah di daerah yang lebih jauh, maksudnya daerah ke kabupaten ya, ke daerah pedesaan. Kalau tidak ditangani secara khusus, kalau tidak ditemukan formula khususnya gitu. Nah, cara lain untuk melihat sebaran COVID adalah dengan merasiokan, ya, membandingkan antara jumlah kasus positif dengan jumlah penduduk. Jadi di sini di peta ini adalah peta jumlah kasus positif COVID-19 per 1 juta penduduk. Dengan melihat seperti ini, maka ada perubahan mappingnya, ya. Jadi daerah yang paling besar masih Jakarta, ya, dengan kasus hingga 17 Juni sebanyak 884 kasus per 1 juta penduduk. Nomor 2 adalah Kalimantan Selatan, ya, sekitar 517 kasus per 1 juta penduduk. Kemudian Papua 386 per 1 juta penduduk, dan Sulawesi Selatan 360 per 1 juta penduduk. Dan Kalimantan Selatan itu motornya adalah kota Banjarmasin. Epicentrumnya, konsentrasi COVID-nya ada di kota Banjarmasin. Kalau kita lihat kota Banjarmasin saja, maka jumlah kasus per 1 juta penduduknya lebih dari 1.000. Jadi lebih besar dari Jakarta, kota Banjarmasin kasusnya. Hanya lebih rendah dari kota Surabaya. Mohon maaf, ini terstop dengan sendirinya ya tayangannya. Kita akan kembali lagi. Nah, tapi ini adalah peta pada tingkat provinsi. Ini geografi sebaran COVID pada tingkat provinsi. Bagaimana kalau kita turunkan lagi sebaran COVID-nya pada unit yang lebih kecil, yakni kabupaten dan kota, maka petanya akan berbeda. Jadi ketika lebih detail, maka lebih akurat, ya, lebih akurat kondisinya. Semakin kecil, semakin akurat unitnya, ya, semakin akurat gambarannya. Jadi kita lihat misalnya Papua tadi semuanya merah. Tapi ketika kita turunkan pada level kabupaten kota, maka masih terdapat daerah yang hijau, daerah yang tidak ada kasusnya. Kan masuk di wilayah Indonesia lainnya, di Aceh, Sumatera Utara, di daerah Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Timur itu ya. Itu Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, itu masih ada daerah yang belum ada kasusnya. Jadi ini cukup penting dalam konteks geografis ini adalah melindungi daerah yang belum ada kasusnya. Ini sangat penting. Jadi untuk menurunkan laju pertumbuhan kasus harian itu adalah juga dengan melindungi, memproteksi daerah yang belum ada kasusnya. Kalau kita bisa melakukan itu, kalau kita bisa menjamin, maka lockdown, ya bukan lockdown lah, mungkin istilah ini agak agak kurang nyaman gitu ya. Ya, pembatasan di daerah yang belum ada kasus dan daerah yang sudah ada kasus. Nah, khusus di daerah yang belum ada kasus, pembatasan itu kemudian pada dasarnya itu tidak akan membatasi kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat di sana, termasuk kegiatan ekonominya ya. Kalau memang mampu dibatasi, di tracing ya, tidak ada kasus di sana. Karena yang dilakukan adalah pencegahan mobilitas penduduk keluar masuk. Nah, ini saya angkat contoh kasus Kalimantan Selatan. Intinya COVID itu menyebar dari kota ke daerah, ke kabupaten, ya katakanlah ke kampung-kampung. Peta pertama itu adalah pada tanggal 1 Mei. Nah, jadi pada tanggal 1 Mei itu kasus di Kalsel
itu masih 179 kasus dan konsentrasinya hanya di Banjarmasin. Ya. Seperti kita lihat pada peta tersebut. Ya, daerah yang paling dekat dengan kota Banjarmasin itu ya terefek lebih kuat ya. Artinya apa? Lebih cepat penyebarannya dari daerah yang lebih dekat dengan kota Banjarmasin. Pada 1 Juni, itu jumlah kasus di Kalimantan Selatan sudah 948. Dan daerah yang lebih terpengaruh kota Banjarmasin itu lebih luas lagi. Ya. Dan kemarin 17 Juni, itu sudah 2.208 kasus untuk Kalimantan Selatan. Dan pengaruhnya semakin meluas, semakin banyak daerah yang lebih jauh daripada Banjarmasin kemudian semakin terpapar dengan COVID ini. Dan kita tahu ya akhir Mei kemarin PSBB di kota Banjarmasin dicabut sehingga tidak ada pembatasan mobilitas penduduk antar kota Banjarmasin dan luar kota Banjarmasin, sehingga itu diduga bisa mempercepat penyebaran COVID dari kota Banjarmasin ke daerah-daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Kapuas ya. Itu termasuk cukup tinggi kasusnya, dan Kapuas itu relatif sangat dekat dibandingkan ke kota Banjarmasin ya. Nah, ini slide tayangan berikutnya adalah pentingnya melokalisir penyebaran COVID. Ini peta Banjarmasin pada 8 April ya. Pada 8 April jumlah kasus terkonfirmasi positif di kota Banjarmasin hanya 14 dan 41 kelurahan di kota Banjarmasin masih 0 kasus, masih hijau. Ya idealnya pada saat itu penanganannya adalah melindungi daerah-daerah yang masih hijau tersebut. Ya. Harusnya sejak saat itu tidak hanya ada pembatasan pada tingkat kota, tetapi dibuat mekanisme pembatasan pada tingkat yang lebih kecil lagi, pada tingkat kelurahan misalnya, sehingga penyebaran COVID itu tidak laju dan daerah yang masih hijau itu masih bisa hijau. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Tanggal 16 Juni kemarin petanya tergambar ya seperti ini. Jadi semuanya merah. Semua kelurahan di kota Banjarmasin merah. Merahnya tebal. Artinya tinggi ya konsentrasi pasien yang asal domisili pasien COVID ya. Hanya di tengah kota Banjarmasin itu yang warnanya lebih muda karena memang di sana pemukiman penduduk sangat sedikit karena di sana adalah wilayah bisnis dan perdagangan. Nah, terakhir adalah bagaimanakah dampak COVID-19 terhadap penduduk dan daerah yang lebih miskin. Nah, ini kita ingin juga tidak hanya mendiskusikan tetapi juga mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, juga para mahasiswa, bagaimana dampak COVID ini terhadap penduduk dan daerah yang lebih miskin. Sebagaimana kita lihat dari secara geografis tadi, bahwa daerah yang lebih dulu terpapar adalah daerah yang lebih dekat dengan epicentrum, yakni Jakarta. Kemudian daerah yang exposure-nya atau keterhubungannya daerah tersebut dengan Jakarta lebih tinggi. Nah, tetapi kemudian itu hanya tahap awal. Tahap berikutnya adalah itu sangat bergantung kepada bagaimana kebijakan dan implementasi kebijakan penyebaran pencegahan penyebaran COVID tersebut di daerah tersebut dan juga perilaku masyarakatnya. Jadi dua hal itu perkembangan berikutnya sangat bergantung di situ. Dan berkaca dari kasus geografi COVID di Kalimantan Selatan, daerah yang lebih jauh dari epicentrum itu lebih lambat, tapi akan terkena juga, ya, akan terkena juga. Nah, karena itu apabila pandemi ini lebih lama berlangsung, maka kondisinya juga bagaimana dampaknya terhadap penduduk miskin, ya. Sebagaimana kita ketahui, dampak COVID ini tidak memilih-milih dia orang kaya atau orang miskin, orang muda atau orang yang lebih tua, tapi siapa yang tidak berhati-hati ya dalam social distancing, physical distancing, tidak menjaga kebersihan dan lain sebagainya, itu cenderung lebih terpapar. Nah, di era new normal sekarang, ya, maka penduduk
yang miskin itu boleh jadi lebih mudah terpapar karena mereka mau tidak mau harus turun mencari, harus bekerja untuk memberikan penghidupan kepada keluarganya. Mereka bekerja tentu dengan perlindungan yang lebih minim dibandingkan orang yang lebih berpunya. Dan uang khusus penduduk miskin ini cenderung kalau di kota Banjarmasin itu tinggal di daerah-daerah yang pemukimannya padat, ya, kumuh dan padat. Nah, kepadatan yang semakin tinggi boleh jadi itu akan mempercepat penyebaran COVID itu sendiri. Dan itu terbukti di wilayah-wilayah kelurahan-kelurahan yang paling terpapar di kota Banjarmasin itu adalah kelurahan yang yang jumlah penduduk dan kepadatannya sangat tinggi. Tetapi ini belum bisa dipastikan karena kita harus melihat perkembangan berikutnya karena kasusnya masih berlangsung, ya. Idealnya memang kalau kita melihat data maka setelah pandemi berakhir, tapi kita tidak bisa tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Kita harus berpikir berinovasi bagaimana mencegah penyebaran COVID ini. Demikian paparan dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, baik dari Banjarmasin, luar Banjarmasin atau dari luar Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayatullah Mutakin yang sudah menyampaikan hasil kajian beliau menyangkut geografi kemiskinan dan COVID-19 di Indonesia. Menarik sekali apa yang beliau akan sampaikan tadi, di mana bahwa tingkat kemiskinan tadi yang tertinggi adalah berada di Pulau Jawa, di mana untuk mengatasinya tentu saja ketika kemiskinan di Pulau Jawa bisa dikurangi, maka otomatis juga angka kemiskinan akan bisa berkurang. Tapi di sisi lain juga kemiskinan tadi juga tersebar dari Pulau Jawa sampai ke timur Indonesia dan sebagian di bagian tengah, di mana tadi sangat disarankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan juga bagaimana masyarakat miskin tadi banyak berada di daerah pedesaan. Nah, selain itu juga dalam penyajian tentang pandemi COVID di Indonesia, Pak Hidayatullah juga sudah menyampaikan secara detail menyangkut perkembangan COVID itu sendiri, bagaimana pola penyebarannya, sampai secara spasial, secara detail digambarkan. Nah, tentu saja data secara spasial ini menjadi sangat penting untuk ketepatan sasaran dalam kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan COVID-19 dan tentunya masalah kemiskinan. Baik, kita minta tanggapan dulu kepada Ibu Agnes untuk mewakili BPS. Kami persilahkan Ibu Agnes, bagaimana sumbang saran yang bisa diberikan atas hal-hal yang sudah disampaikan oleh narasumber pada hari ini. Apakah Ibu Agnes masih ada? Oke. Pak Fajar atau Pak Agnes sudah, maaf Ibu Agnes sudah siap? Silahkan Bu, kalau misalnya ada yang mau dikomentari dan ditanggapi dari sisi data yang disampaikan dalam versi spasial pada hari ini. Kami persilahkan Bu. Oke. Sambil saya juga membuka beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui room chat. Ya, silakan Bu Agnes. Ibu Agnes mati itunya. Oh, Maaf, iya. maaf ya. Iya. Makasih. Ya, tadi disampaikan antara tingkat kemiskinan sama penyebaran COVID ya dari Pak
Pak Hidayat. Hidayatullah Mutakin. Ya. Memang Bu, karena cenderung memang di daerah miskin itu penyebaran COVID-nya lebih banyak dibanding daerah lain. Kalau di Banjarmasin, kalau kita lihat ya, itu di sekitar di Kecamatan Banjarmasin Selatan ya itu ya. Ya itu memang daerah-daerah situ yang berpotensi penyebaran COVID-nya ya. Kemudian di daerah-daerah padat pemukiman. Dan juga mungkin ada ketidakpedulian Bu ya dari masyarakat kita. Jadi kadang-kadang bukan hanya orang yang miskin saja, orang yang terpelajar pun kadang-kadang tidak peduli atau kurang peduli. Itu juga yang menyebabkan sulitnya memutus rantai penyebaran COVID. Nah, itu Bu yang dari kami yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Agnes. Berikutnya mungkin, oke, kalau gimana ya, Pak Mudari? Nggih, Pak Mudari? Nggih. Pak Mudari Banjarmasin. Ya, silakan. Nah, Setelah ini Pak Fajar ya. Tadi bahwa yang kita bicarakan bukan penyebarannya, namun tadi dampak ekonomi yang membuat orang miskin karena disebabkan COVID itu. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di dalam seminar ini adalah bagaimana kita menyikapi yang terdampak ini setelah ada kelonggaran supaya dia dari turun jadi miskin akan kembali kepada menjadi tidak miskin lagi. Itu yang perlu kita cari strategi. Saya kira kan sekarang ini ada dikatakan new normal, maka orang boleh berdagang. Namun berdagangnya secara normal, new normal itu adalah misalnya tadi ke pasar harus pakai masker, pakai sarung tangan. Itu adalah satu cara bagaimana kita menyikapi new normal di perdagangan sehingga orang yang dulu miskin sekarang bisa berjualan menjadi tidak miskin. Itu kira-kira pendapat dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fajar. Ulun ke Bu Musdalifah. Nggih, Pak Fajar. Pak Fajar. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengundang kami dan terima kasih juga terhadap paparannya Pak Hakim. Ada satu hal yang ulun ingin dengar info dari pemapar, yaitu setelah kita tahu Kalsel ini kemiskinannya kan cukup rendah sebenarnya, tapi kemudian setelah kemudian kita mengalami pandemi yang cukup luar biasa dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nah, ulun tunggu tadi di terakhir akibat pandemi COVID ini data akibat kemiskinan kita menaik. Kami yakin ini menaik gitu ya. Tapi ulun mungkin agak tertinggal tadi ya, karena harus meninggalkan sebentar tadi acara ini. Berapa perkiraan kemiskinan kita bertambah setelah adanya pandemi ini gitu ya. Karena ulun yakin ini akan terus meskipun ini kita kembali new normal, tapi kondisi ini akan terus berlangsung sampai di akhir 2020 ini, dan kemudian 2021 ini akan menjadi fokus kita dalam pembangunan ke depan, bagaimana melakukan pemulihan terhadap kondisi pasca pandemi ini. Nah, kira-kira Pak Mutakin, adakah data atau hitungan yang bisa ditampilkan kira-kira berapa kenaikan kemiskinannya setelah pandemi COVID ini untuk Kalsel, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Takin bisa ditanggapi dulu. Setelah ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta melalui room chat. Saya persilahkan Pak Hidayatullah Mutakin. Baik, terima kasih Bu Musdalifah. Terima kasih juga untuk tanggapan dari Bu Agnes, Pak Mudari, dan Pak Fajar.
Jadi memang untuk daerah yang lebih miskin, maksudnya misalnya di dalam satu kota yang kota itu sudah terpapar oleh COVID, maka ada kecenderungan seperti itu ya. Tapi itu perlu dibuktikan lagi. Memang di beberapa kelurahan itu daerah yang lebih miskin, daerah yang lebih padat itu ada, tetapi kita perlu melihat juga lebih luas. Tapi ini adalah satu informasi yang sangat berharga. Kemudian dari Pak Muhdari mengenai new normal. Nah, ini sesuatu yang cukup sulit ya. Bagaimana kita mengatur masyarakat ketika kegiatan ekonomi sudah dibuka, bagaimana mereka supaya tetap social distancing, physical distancing, melakukan protokol kesehatan. Nah, jadi di sini sangat penting ini tidak hanya Banjarmasin, jadi seluruh wilayah di Indonesia itu memanfaatkan modal sosial yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, kadang pendekatan formal, pendekatan legal saja itu tidak cukup ya. Jadi masyarakat itu ada pihak-pihak yang mereka patuhi. Misalnya kalau di Banjarmasin dan Kalsel ini adalah para ulama gitu ya, para tuan guru. Jadi kita harus melakukan pendekatan ke mereka supaya umat atau masyarakat itu lebih patuh gitu ya terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya Satgas Covid, supaya melakukan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Jadi kata kuncinya di sini bagaimana menerapkan new normal, maka itu harus memperkuat modal, mengambil modal sosial yang ada di tengah masyarakat supaya bisa dioptimasi. Tetapi secara kajian fakta, negara-negara yang longgar itu cenderung lebih terpapar. Jadi itu ya. Jadi itu new normal itu satu kondisi ketika itu diterapkan itu akan sulit kita mencegah laju penyebaran COVID ya, laju peningkatan COVID itu akan sangat sulit ya. Jadi karena itu memang di samping memperkuat modal sosial juga betul-betul dikaji bagaimana new normal itu sendiri, bagaimana penerapannya itu sendiri. Sebagaimana kita lihat pada contoh Taiwan dan juga Selandia Baru tadi, negara-negara Eropa yang sekarang sudah beraktivitas kembali seperti Italia, Jerman gitu ya, sudah membuka liganya lagi gitu ya. Itu sebelumnya kan juga sangat ketat sehingga dalam waktu 2 bulan mereka berhasil melandaikan kurva akumulasi pandeminya. Kemudian juga bisa menurunkan kasus hariannya sehingga kalau itu gunung maka sudah mencapai kakinya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk Pak Fajar memang kita belum ada datanya dan insya Allah nanti tapi memang tidak terkait secara langsung, kita akan memaparkan juga dalam kesempatan yang lain dari LKIPD bagaimana dampak pandemi ini terhadap belanja konsumen Kota Banjarmasin ya. Ini hasil survei pada bulan puasa yang lalu. Tentu itu sedikitlah bisa memberikan gambaran kira-kira dampaknya terhadap pendapatan dan kemiskinan. Tapi memang jelas pandemi ini itu menyebabkan sudah pasti angka kemiskinan itu akan tinggi, jumlah orang miskin itu bertambah karena orang yang tidak miskin banyak yang jatuh miskin sehubungan dengan berhentinya kegiatan ekonomi sehingga banyak yang dirumahkan bahkan di PHK ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat kemiskinan itu ada relasinya dengan dengan turunnya kegiatan ekonomi, dengan semakin banyaknya angka pengangguran dan juga setengah pengangguran. Nah, jadi tentu seperti itu formula berpikirnya, tapi kita belum ada hitungannya untuk Kota Banjarmasin dan juga untuk Kalimantan Selatan karena ini kita masih dalam proses untuk mendapatkan input dari banyak pihak termasuk dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kira-kira itu Pak Fajar, Bu Agnes dan Pak Muhdari. Baik, terima kasih Pak Hidayatullah Mutakin. Gimana Pak Fajar? Ada tanggapan lagi? Atau saya bisa lanjutkan dengan pertanyaan yang lain?
Lanjut Bu. Ulun tunggu kalau sudah selesai hitungannya, ulun tunggu Pak Mutakin. Iya Pak. Karena ulun perlu untuk perencanaan 2021 Pak. Terima kasih Pak Mutakin. Terima kasih Bu Musdalifah. Sama-sama Pak Fajar. Baik, selanjutnya di sini saya bacakan pertanyaan dari Bapak Sahrituah Siregar. Beliau menanyakan, bagaimanakah mengatasi kemiskinan pada sektor pertanian? Mungkinkah diadakan land prom, kepemilikan lahan? Itu yang pertama. Yang kedua dari Aye Sudarto, ya, di mana ini dari IAI Agus Salim Metro Lampung. Beliau menanyakan, kemiskinan pada petani cukup tinggi. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dominan pada kemiskinan petani. Ada petani berada pada kebijakan negara yang tidak berpihak pada pertanian. Umpamanya negara sampai saat ini kebijakan ketahanan pangan belum kepada kemandirian pangan. Hal ini menyebabkan ekspor sektor pangan sangat tinggi dibandingkan dengan memandirikan petani. Satu lagi ya, Pak Hidayatullah Mutakin. Berikutnya dari Ibu Arini Sulistiyowati. Beliau menanyakan bagaimanakah strategi dan kebijakan mengatasi kemiskinan, padahal big data sering rancu seperti pada saat BLT. Ibu Arini ini dari Universitas Wijaya Putra. Kami persilakan Pak Hidayatullah Mutakin untuk menanggapi 3 penanya dulu. Setelah ini saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk di room chat. Terima kasih Bu Musdalifah, terima kasih juga untuk Pak Sahrituah, Ibu Aye Sudarto, dan Ibu Arini. Alhamdulillah ini semuanya terkait dengan pertanian ya, dan juga kemiskinannya. Kemudian dari Pak Sahrituah, bagaimana mengatasi kemiskinan sektor pertanian? Tadi kan problem dasar yang kita lihat itu adalah masalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Artinya kalau petani itu mau kita sejahterakan, maka kegiatan produksi mereka itu harus bisa mencapai skala ekonomis. Skala ekonomis itu bisa dilihat dari sisi satu unit maupun dari, kalau dalam konteks ekonomi geografi berarti itu didukung oleh aglomerasi ekonomi. Artinya aglomerasi di sektor pertanian itu sendiri itu cukup penting, dan yang berkaitan dengan sektor pertanian hulu dan hilirnya ya. Jadi kunci pertama untuk menurunkan angka kemiskinan di sektor pertanian adalah menaikkan produktivitas. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menaikkan produktivitas pertanian. Nah, ini salah satu problem dasar di kita adalah petani kita sebagian besar petani buruh, petani gurem. Jadi susah gitu ya, ya untuk disejahterakan kalau kondisinya tidak diubah. Bagaimana dengan land reform? Nah, itu sangat penting ya. Jadi memberikan mekanisme khusus yang memadai sehingga mereka bisa berproduksi dengan baik, kemudian bisa meningkatkan produktivitasnya. Kalau itu terkait dengan lahan juga sangat penting. Memang ini harus dipikirkan oleh kita semua, khususnya oleh pemerintah ya. Kemudian di samping permasalahan luas lahan, yang perlu dipikirkan adalah penggunaan teknologi ya. Jadi bagaimana dengan lahan yang sangat terbatas, tentu kita bisa mengoptimasi hasil pertanian itu menjadi lebih tinggi ya. Nah, jadi tentu ada daerah nanti akan ada daerah yang memiliki lahan yang lebih luas, tetapi ada daerah yang lahannya sangat terbatas. Apalagi kalau misalnya ingin mengembangkan petani di daerah perkotaan. Nah, disitulah kemudian masalah lahan itu juga harus diatasi dengan penggunaan teknologi yang tepat. Ini misalnya apa yang diterapkan oleh Belanda. Ini negara 4 musim, ya, artinya untuk menanam, untuk bercocok tanam itu sudah terkendala dengan musim, ya. Kemudian yang kedua, negara Belanda itu luas wilayahnya hanya lebih luas sedikit daripada provinsi Kalimantan Selatan. Ya, dan sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Tapi Belanda adalah negara eksportir pangan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Nah, apa yang bisa kita petik dari Belanda? Kebetulan kita pernah mengunjungi greenhouse di Belanda. Jadi ini satu teknologi yang bisa dipikirkan untuk diaplikasikan ya. Kalau kita untuk mengatasi keterbatasan lahan ya. Jadi apa-apa yang bisa sehingga satu area yang lebih kecil bisa menghasilkan satu hasil yang lebih besar itu sangat penting. Jadi adopsi teknologi itu sangat penting di zaman sekarang untuk sektor pertanian. Jadi tidak hanya teknologi untuk digital, untuk marketing, untuk pemasaran dari hasil-hasil pertanian, tetapi juga teknologi untuk bagaimana memanfaatkan lahan yang sangat terbatas. Nah, jadi itu untuk formula umum yang untuk mengatasi sektor pertanian. Formula lainnya adalah bagaimana mengimplementasikan dalam konteks kebijakan, itu lebih perlu kajian khusus, itu memang lebih sulit gitu ya. Kemudian berikutnya dari Ibu Aib dari Lampung. Memang kemiskinan di sektor pertanian cukup tinggi ya. Ya tadi permasalahannya karena masalah rendahnya produktivitas. Sebagian besar petani adalah petani buruh dan lahan yang dimiliki juga sangat kecil. Dan memang kebijakan impor pangan itu juga sangat merugikan para petani pada dasarnya ya. Sehingga ini berbeda pada zaman Orde Baru pada tahun 80-an ya, di mana kita bisa swasembada beras. Pada saat itu ya memang sektor pertanian menjadi pusat perhatian pemerintah, pusat perhatian di dalam kebijakan pembangunan yang pada saat ini itu tidak menjadi perhatian atau kurang diperhatikan. Jadi memang satu ya, untuk pangan dan sektor pertanian dia akan berguna dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Yang kedua, itu akan menciptakan kemandirian pangan untuk negara. Jadi untuk pangan kita juga harus mandiri untuk bahan-bahan pangan yang memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang betul keberpihakan itu sangat penting dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kemudian dari Ibu Arini, bagaimana strategi mengatasi kemiskinan pada big data sering hancur. Nah ini problemnya ya. Jadi belum datanya memang besar, tapi belum betul-betul dikelola sebagai big data gitu ya. Ini yang jadi problem di tempat kita ya. Jadi memang big data ini untuk kemiskinan itu harus betul-betul dibangun, kemudian dikelola dengan baik, dengan input yang baik, sehingga setiap waktu, jadi kemiskinan itu terupdate gitu ya, setiap waktu. Jadi misalnya ada orang yang hari ini kemudian berhenti bekerja karena dirumahkan sementara atau di PHK, itu mestinya langsung update gitu datanya ya. Jadi orang yang tidak dan permasalahan-permasalahan lainnya itu bisa diupdate dengan teknologi zaman sekarang dengan adanya sarana teknologi digital dan big data. Jadi kemudian big data, data mining, kemudian data analysis dan data visualization. Dan saya lebih banyak masuk ke data visualization tadi ya. Jadi itu sangat penting lah. Jadi di Kalimantan Selatan misalnya atau di pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu sangat penting untuk saat ini mengelola data itu secara digital, dijadikan sebagai big data ya. Jadi bukan lagi dengan cara manual, dengan cara dicatat di atas kertas atau lebih digital dengan di-excelkan. Jangan seperti itu. Itu harus betul-betul dikelola sebagai sebuah big data sehingga perkembangannya terus terupdate gitu ya. Nah seperti Google misalnya. Jadi Google itu mampu mendeteksi setiap wilayah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, termasuk Banjarmasin dan daerah lainnya, itu berapa banyak orang yang tinggal di rumah saja, berapa banyak yang keluar, berapa banyak yang ada di pasar. Jadi itu pemanfaatan teknologi dan big data. Jadi kita harus betul-betul mengadopsi teknologi. Jadi bukan dalam konteks euforia, tapi dalam konteks menangani berbagai permasalahan dan melayani masyarakat. Jadi ini sangat penting sekali ya. Oke, itu Bu Musda. Kakin, terima kasih. Kaitan di big data tadi juga disampaikan oleh Pak Ansar ya, Pak Ansar, bahwa sebetulnya data kemiskinan itu sudah dikembangkan sampai pada level yang lebih kecil.
ya di kecamatan, kelurahan atau desa, bahkan sampai pada RT RW by name by address. Nah, jadi ketika tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hidayatullah Mutakin tadi dikelola dengan baik, tentunya data kemiskinan ini menjadi big data yang sangat bermanfaat tentunya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan Ibu Rozana Erziati, di mana beliau ini lebih spesifik menanyakan bagaimana mensosialisasikan ekonomi kreatif berbasis syariah kepada masyarakat petani adat yang masih berpegang kuat terhadap budaya turun-temurun, misalnya lahan berpindah. Nah, ini kan juga problem dalam pertanian di negara kita. Nah, selanjutnya lagi ada pertanyaan dari Pak Ahmad Yunani, di mana beliau tadi menanyakan apakah ada pengaruh atau hubungan antara kemiskinan masyarakat dengan tingginya COVID. Ini tadi selaras dengan apa yang dikatakan Fajar ya. Nah, di mana di sini tadi disebutkan bahwa di Indonesia kemiskinan terendah, tapi COVID-nya nomor 3 dan 5 terbesar yang tingkat kasusnya tinggi. Nah, selanjutnya lagi pertanyaan terakhir yang disampaikan melalui room chat ini dari Didit Sasmi Toadi, di mana beliau menanyakan apakah peningkatan angka pengangguran akibat COVID tidak berdampak juga terhadap peningkatan kemiskinan. Saya kira perlu dikaji secara geografis. Ini berarti masukan untuk Pak Hidayatullah Mutakin yang kiranya nanti akan melanjutkan penelitian ini juga dikaitkan dengan masalah pengangguran. Nah, mungkin masih ada satu lagi nih Pak dari politikus kota kita ya, Pak Hendra, di mana Pak Hendra di sini ya, di mana di sini sarannya ditujukan kepada Pak Fajar. Ya, Pak Fajar, di sini dalam kondisi COVID-19 sebaiknya pemerintah lebih banyak mengalokasikan dana untuk penelitian para akademisi sehingga konsep pentaholik bisa lebih akurat dalam pengambilan keputusan. Wah, terima kasih Pak politikus kita, Pak Hendra ya, yang sudah mendukung upaya-upaya akademisi untuk menyumbangkan pemikirannya dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. Terima kasih Pak Hendra. Silakan Pak Hidayatullah Mutakin untuk menanggapi pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Bu Musda, terima kasih juga untuk Pak Ansa, Ibu Rozana, Pak Yunani, Pak Didit, dan Pak Hendra. Sebelum menanggapi pertanyaan, tanggapan Pak Hendra ini terhadap Pak Fajar mengingatkan saya ada yang belum saya tanggapi dari Pak Fajar tadi mengenai bagaimana kita menyiapkan dampak dari dampak ekonomi dari COVID ini ya. Jadi memang pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah pada kabupaten kota memang harus berpikir keras dan membagi wilayah pemikiran itu secara bersamaan sekaligus. Artinya satu sisi bagaimana melayani pasien COVID, memitigasi dampak penyebaran COVID, kemudian memikirkan bagaimana juga harus membuat formulasi bagaimana memitigasi dampak ekonomi dari COVID, khususnya untuk pengangguran, untuk kemiskinan. Dan satu sisi yang lain lagi juga harus dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Bagaimana memulihkan ekonomi jika pandemi sudah akan berakhir. Nah itu jadi harus dipikirkan secara bersamaan 4 hal ini ya. Jadi melayani pasien COVID, mencegah penyebaran COVID, kemudian memitigasi dampak COVID terhadap warga dari sisi ekonomi, dan kemudian bagaimana memulihkan ekonomi. Jadi itu harus bersamaan dipikirkan itu, tentu dengan cara yang berbeda. Jadi harus ada orang yang memikirkan bagaimana ekonomi dipulihkan, formulasinya seperti apa. Nah ini harus sudah dikaji juga gitu ya. Nah
Untuk Pak Ansar memang data itu sudah ada ya, cuman permasalahannya data itu belum dikelola dengan baik ya. Data itu belum dimasukkan dalam konteks big data, manajemen big data, kemudian belum diolah dengan baik, dan juga kita sebagai publik dan juga khususnya sebagai peneliti itu agak sulit untuk mendapatkan data tersebut gitu ya. Jadi makanya saya misalnya pakai data kemiskinan pada level kabupaten kota itu bisa diakses di situs BPS, tapi kita harus mengaksesnya satu daerah langsung gitu ya. Makanya saya memanfaatkan data dari Bank Dunia, dari Indodapur yang memang sudah ada data tersebut dikumpulkan dari seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian Ibu Rozana, bagaimana mensosialisasikan ekonomi kreatif berbasis syariah. Nah, ini tidak hanya masalah berbasis syariah, tapi juga seperti sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah pada saat ini ya. Jadi memang semuanya menghadapi kesulitan ya. Hal yang paling penting adalah pendekatannya disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Jadi kita tidak bisa melakukan pendekatan secara umum ya, atau apalagi pendekatan yang bersifat formal. Jadi kita harus memanfaatkan modal sosial yang sudah ada di tengah masyarakat tersebut. Apa sih modal sosial yang sudah ada? Misalnya dalam masalah COVID, bagaimana COVID ini menjadi isu bersama, menjadi musuh bersama dan ditangani secara bersama gitu, sehingga kerjaan pemerintah menjadi lebih ringan. Bagaimana pemerintah mengarahkan itu juga menjadi lebih ringan. Ini seperti Kota Banjarmasin, sebenarnya modal sosialnya kan sudah ada. Isu kebakaran adalah menjadi isu bersama, sehingga secara komunal masyarakat itu dengan sendirinya jika ada kebakaran mereka berinisiatif dengan sendirinya. Bukan pemerintah yang melakukan itu untuk melakukan pencegahan dari kebakaran. Nah, bagaimana COVID itu di Banjarmasin misalnya seperti masalah kebakaran. Nah, itu modal sosial yang perlu kita bangun ya. Kemudian dari Pak Yunani, apakah ada pengaruh kemiskinan dengan tingginya COVID? Nah, ini memang tidak bisa dilihat secara merata ya, kasusnya berbeda-beda. Seperti dipaparkan di awal bahwa COVID itu kalau di Indonesia epicentrumnya ada di Jakarta, artinya datangnya memang dari China, dari Wuhan ya. Tapi kalau di Indonesia awalnya dari Jakarta. Nah, ketika epicentrumnya ada di Jakarta, maka menyebarnya itu adalah ke wilayah yang terdekat dan wilayah yang mobilitas penduduknya lebih tinggi ke Jakarta. Jadi exposure-nya tergantung tingkat exposure-nya. Itu pada tahap awal. Pada tahap awal bergantung itu. Pada tahap berikutnya, pada gelombang berikutnya, ketika di satu daerah itu sudah terdapat penyebaran COVID-19 dan kemudian tidak tertangani, memang ada kecenderungan orang-orang yang hidupnya kurang mampu itu lebih mudah terpapar. Apa alasannya? Yang pertama, mereka tinggal di pemukiman yang padat, ya. Jadi dengan kondisi rumah yang kurang layak, sehingga itu physical distancing aja sudah bermasalah gitu. Jadi dari sisi itu sudah bermasalah. Kemudian ketika mereka ada termasuk yang paling terdampak dari COVID ini dari sisi ekonomi, sehingga tapi mereka harus tetap hidup. Nah, jadi artinya mereka mau tidak mau kemudian harus keluar rumah untuk bekerja, untuk mencari nafkah, ya. Sehingga apa? Nah, sehingga mereka ini juga termasuk kelompok yang paling rentan untuk terpapar COVID dalam konteks itu di perkotaan. Bagaimana di daerah kabupaten atau daerah pedesaan? Kalau orang yang bekerja di sektor pertanian, tentu kan physical distancing-nya kan lebih mudah terjaga, ya, lebih renggang gitu ya. Jadi lebih susah untuk terpaparnya, lebih lambat gitu ya. Tapi kalau nggak dijaga juga akan terpapar juga. Nah, jadi tapi seperti apakah dampaknya secara khusus? Nah, ini memang perlu data, dan datanya juga harus kita lihat sampai pandemi berakhir. Tapi kita tidak perlu menunggu pandemi berakhir untuk melihatnya. Jadi memang sudah bisa diambil kebijakan supaya laju COVID tertahan. Maka perhatikan mereka, orang-orang menengah ke bawah dan orang miskin ini yang misalnya di Kota Bandung, perhatikan mereka. Jadi mereka harus ditarget untuk disosialisasikan supaya mereka juga tetap terjaga dan perkembangan COVID bisa dicegah gitu ya.
Kemudian Pak Didit, apakah peningkatan pengangguran tidak berdampak pada kemiskinan? Jelas itu ya, pengangguran meningkat itu pasti berdampak pada kemiskinan karena mereka kehilangan pendapatan. Jadi otomatis jika ini berlangsung berbulan-bulan, maka kemiskinan akan dalam hitungan tahun, dalam satu periode, kan ada 2 periode kan di angka kemiskinan dipublikasikan di Indonesia ini, maka itu akan terlihat dampaknya nanti ya. Kemudian sudah saya jawab ya pertanyaan semuanya atau sudah tertanggapi? Bu Musda, saya kembalikan. Baik, sudah semua Pak Hidayatullah Mutakin. Termasuk juga tadi ada pertanyaan terakhir ya, yang sebetulnya juga sudah cukup dipaparkan oleh Pak Takin. Tadi Pak Rusmin menanyakan, apakah benar yang kena COVID itu adalah orang miskin? Ya, saya kira ini perlu penelaahan lebih lanjut. Bisa. Dan selain itu juga hilang suaranya. Oke. Di sini apakah benar yang kena COVID itu adalah orang miskin? Perlu penelaahan lebih lanjut menurut beliau. Jangan sampai ada pandangan bahwa COVID itu mengincar orang miskin. Bahkan orang miskin yang menyebabkan penyebaran COVID. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan menurut beliau. Iya, betul. Jadi orang miskin tidak menjadi penyebab penularan COVID ya, tidak penyebab COVID. Tetapi kalau kita berbicara dari sisi risiko, maka mereka ini termasuk kelompok yang paling berisiko. Justru kita berbicara seperti itu, mereka ini adalah kelompok masyarakat yang harus dilindungi ya. Jadi itu untuk kepentingan mitigasi, baik dalam konteks melindungi mereka maupun dalam konteks mencegah penyebarannya lebih lanjut. Karena kondisi kehidupan mereka tinggal di pemukiman yang padat, itu sulit physical distancing-nya. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka harus bekerja, ketika saat orang-orang yang berkecukupan bisa bekerja di dalam rumah, ya, bisa work from home, mereka tidak bisa gitu ya. Mereka harus turun ke jalan, ke tempat-tempat kerja atau bekerja di jalan. Nah, disitulah risikonya. Artinya mereka ini termasuk yang paling berisiko ya. Nah, kalau dari pelajaran dari Swedia misalnya, negara yang sangat sejahtera ya, tetapi mereka sangat tinggi angka terpapar COVID dan angka kematiannya. Nah, ini akibat strategi herd immunity-nya. Artinya masyarakat tidak disuruh social distancing, physical distancing, tidak ada pembatasan, hanya himbauan saja. Sehingga apa? Yang jadi korban yang pertama adalah orang lansia. Yang kedua adalah orang-orang yang kehidupan ekonominya lebih rendah di Swedia, yakni mereka para imigran. Ya, itu di negara yang sangat sejahtera. Bagaimana dengan di Indonesia, khusus misalnya di Banjarmasin. Nah, jadi itulah risikonya. Jadi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ini lebih berisiko karena faktor tadi. Faktor mereka susahnya menjaga physical distancing karena hidupnya sangat padat, ya, perkampungannya sangat padat. Dan yang kedua adalah karena mereka harus turun keluar rumah untuk bekerja. Sementara orang berpunya bisa bekerja di rumah. Oke, Bu, itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Hidayatullah Mutakin. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Bapak Suryani. Bapak Suryani langsung menchat ke saya untuk diberi kesempatan bertanya karena beliau kesulitan untuk mengetik di room chat. Saya persilakan Pak Suryani. Mungkin bisa dibukakan suaranya Pak Suryani kepada pengatur. Pak Suryani, kami persilahkan. Halo. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tidak bisa mengetik dengan tangan kiri, tangan kanan belum berfungsi. Menarik apa yang diinformasikan dari paparan dan pertanyaan-pertanyaan masukan.
mumpung kajiannya belum selesai, maka untuk yang akan datang saya memberikan masukan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dan pertanyaan ada, hanya fokusnya ke arah sebaran COVID dan kemiskinan. Nah, kita tahu bahwa kemiskinan itu ada ukurannya. Tingkat kemiskinan diukur dari proporsi penduduk miskin dan juga ukurannya ada terhadap penduduk. Sedangkan angka-angka yang dimunculkan, terutama untuk Kalsel, yang dimunculkan itu adalah bukan data proporsi, tapi itu adalah frekuensi atau sebaran dalam daerah Kalimantan Selatan. Nah, untuk analisis nantinya, selain menggandeng antara sebaran dengan tingkat kemiskinan, supaya paralel, searah, sejalan, maka variabel COVID ini pun ambil proporsi, yaitu jumlah kasus di satu daerah kabupaten dengan jumlah penduduknya. Nah, ini paralel dengan tingkat kemiskinan, karena tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan di daerah yang bersangkutan. Karena dua cara analisis ini akan menghasilkan kebijakan yang berbeda. Bagi pemerintah daerah, mereka perlu dua-duanya. Kalau ini saja sudah pusing, tambah satu lagi, mungkin tambah pusing lagi Pak Mutakin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, silakan Pak Hidayatullah Mutakin untuk ditanggapi. Baik. Silakan. Terima kasih masukannya dari Pak Suryani, guru saya nih. Dan semua dosen-dosen di sini guru saya juga. Ya memang ini masukan yang sangat bagus ya. Kita sudah mempersiapkan rasio kasus per penduduk, cuman belum aja, artinya belum digeografiskan. Tadi sudah ada contohnya geografisnya ya. Memang cuma dalam ini semua fokus kepada sebaran dan data proporsi. Kemiskinan, dampak COVID terhadap kemiskinan belum sampai ke sana, tapi itu juga menjadi masukan yang sangat berharga buat kita untuk membuat penelitian berikutnya gitu ya. Jadi ini satu sisi kajian mengenai geografi kemiskinan dan geografi dan bagaimana dampak geografi dampak COVID terhadap kemiskinan itu adalah satu kajian lain yang juga akan kita lakukan. Nah, terima kasih masukannya. Silakan Bu Musda. Baik, Pak Hidayatullah Mutakin, kiranya semua pertanyaan sudah terjawab. Meskipun demikian, Pak Hidayatullah Mutakin, nah jadi ini ada konfirmasi nih dari Pak Rusmin. Kata beliau, boleh saja di peta daerah tersebut merah kemiskinannya juga merah, ya, jadi tapi apakah benar yang kena COVID-nya itu orang miskin? Nah, jadi gitu loh. Jadi misalnya deh, secara peta di situ ya, daerah tersebut misalnya merah ya, COVID-nya nih daerahnya. Nah, kemudian juga miskin di situ. Tapi apakah benar yang kena COVID itu orang miskin, kata beliau? Nah, ini cukup jelas ya. Selain itu geografi tentang kemiskinan, kemudian geografi COVID. Jadi bukan geografi dampak COVID terhadap kemiskinan. Jadi warna merah yang kita gambarkan pada slide itu tidak menggambarkan atau tidak menghubungkan antara COVID dengan kemiskinan. Itu berdiri tersendiri. Karena sedari awal untuk forum diskusi pembangunan ini settingan COVID-nya adalah geografi dan ketimpangan bagaimana hubungan dari kemiskinan dan ketimpangan dalam hidup.
Sedangkan isu COVID itu adalah isu baru yang kita masukkan, tetapi kita tidak membahasnya secara satu kesatuan, ya, yang ditayangkan baru-barusan tadi. Jadi bukan membahas COVID dampaknya terhadap kemiskinan, ya. Jadi kita baru menggambarkan bagaimana geografi kemiskinan, karakteristiknya, kemudian menggambarkan bagaimana geografi COVID dan karakteristiknya. Nah, sedangkan dampak COVID sendiri terhadap kemiskinan itu satu kajian baru nanti yang akan kita buat, gitu ya. Jadi insya Allah tidak. Jadi seperti yang kita uraikan di awal, bahwa di tahap awal penyebaran COVID ini itu tidak ada kaitannya dengan kemiskinan, ya, tapi berkaitan dengan wilayah yang terdekat dengan epicentrumnya Jakarta dan wilayah yang exposure-nya tinggi terhadap Jakarta. Itu. Nah, gelombang kedua ketika sudah masuk ke wilayah satu wilayah COVID ini, nah dengan mengangkat contoh di Kota Banjarmasin, itu kan ada indikasi bahwa orang yang miskin itu lebih besar risiko terpaparnya. Tetapi ini juga kita baru berbicara dugaan, ya. Nah itu karakteristik kota. Jadi Kota Banjarmasin, kalau kabupaten berbeda lagi, kalau pedesaan berbeda lagi. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan se-Indonesia seperti apa dampaknya. Makanya dia ada tahapan-tahapannya. Ya begitu kira-kira, Bu. Sama Pak Rusmin. Terima kasih Pak Rusmin masukannya. Baik, terima kasih. Kiranya semua pertanyaan sudah terjawab dan semoga apa yang diberikan masukan oleh para penanya tadi juga bisa memperkaya nantinya tulisan ini. Nah, demikian sharing dari narasumber pada hari ini. Besar harapan kita ya, dengan semakin tinggi tingkat akurasi data, maka akan semakin efisien kebijakan pembangunan dan juga penanggulangan dampak COVID-19. Kita berikan aplaus kepada narasumber pada hari ini, meskipun di rumah masing-masing ya, kita bertepuk tangan. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan pandemi ini segera bisa tertangani dengan baik. Amin. Sehingga tidak bertambah korban dan kita bisa memasuki new normal tanpa rasa was-was, meskipun harus dengan habit yang baru dan mengikuti protokol kesehatan. Saya kembalikan kepada MC untuk acara selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu peserta webinar. Kita mohon walaupun berada di rumah, walaupun kita secara virtual, kita sekali lagi bertepuk tangan kepada moderator kita dan juga materi kita pada hari ini yang sudah luar biasa. Dan Bapak Ibu juga yang tadi sudah bertanya, memberikan masukan yang luar biasa. Dan baik, kami akan memberikan info Bapak Ibu kembali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi dan link evaluasi yang telah kami sampaikan pada chatroom kami ini, dapat segera diisi Bapak Ibu untuk nantinya akan kami buatkan e-sertifikat yang nanti akan kami kirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Dan Bapak Ibu, sebelum saya menutup, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Masih ada 4 agenda lagi ke depan sepanjang tahun 2020 yang akan kami sampaikan dalam program diskusi pembangunan secara webinar tentunya. Untuk jadwal kegiatan ini nantinya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung pada website kami lkepd.ulm.ac.id. Saya ulangi lagi, pada website kami lkepd.ulm.ac.id. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup izinkan saya untuk mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan videonya, walaupun kita secara virtual tapi kita akan sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengaktifkan videonya. Kita akan berfoto bersama. Saya akan pandu. Baik. Baik Bapak Ibu. Baik. Untuk slide pertama dipersilakan.
slide 1. Bapak Ibu, kami mengharapkan semuanya bisa membuka videonya. Baik, ini slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. Slide 3. 4. 5. Baik. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada webinar kita pada hari ini, dan kami memohon maaf selaku panitia apabila banyak terdapat kekurangan pada kegiatan kita hari ini. Dan selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.